Siapa yang tidak kenal dengan Ponorogo, kota dengan berbagai macam kebudayaan, adat istiadat, kuliner, dan kesenian. Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Kota ini sering disebut dengan julukan Kota Reog atau Bumi Reog. Saya Antika Widianingsih dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta akan mempersembahkan sebuah video mengenai kesenian yang ada di Ponorogo. Kota Ponorogo didirikan oleh Bathara Katong pada tanggal 11 Agustus 1496 dengan nama Pemerintahan Kadipaten Ponorogo. Kemudian pada tahun 1837, Kadipaten Ponorogo pindah dari kota lama ke kota tengah menjadi Kabupaten Ponorogo hingga sekarang. Masyarakat Ponorogo memiliki keanekaragaman kebudayaan dan adat istiadat. Kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Ponorogo dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Jawa Tengah. Beberapa budaya masyarakat Ponorogo adalah larung risalah doa, grebeg suro, dan kirab pusaka. Adat istiadat masyarakat Ponorogo yang sangat khas yaitu becean, suatu kegiatan dengan mendatangi dan memberikan bantuan berupa bahan makanan, beras, gula, dan sejenisnya kepada keluarga, tetangga, atau kenalan yang memiliki hajat pernikahan atau hitanan, dan sejarah yaitu silaturahmi ke tetangga dan sanak saudara pada saat Hari Raya Idul Fitri yang biasanya dilakukan dengan mendatangi rumah orang yang berumur lebih tua. Selain kebudayaan dan adat istiadat, Ponorogo memiliki kesenian yang sangat terkenal yaitu kesenian reog Ponorogo. Asal mula terbentuknya reog berawal dari salah satu punggawa dari kerajaan Majapahit yang mengasingkan diri dan membuat suatu tempat yang diberi nama Kademangan Surukubeng dengan gelar Ki Demang Kutu atau Ki Surya Alam. Dengan berdirinya Kademangan Surukubeng, maka lama-kelamaan banyak pengikutnya yang menjadi murid dari Ki Ageng Kutu untuk berlatih kanuragan. Meskipun telah mengasingkan diri dari kerajaan Majapahit, tetapi Ki Surya Alam tetap mengikuti perkembangan di kerajaan Majapahit. Dalam pengamatannya, Ki Demang Kutu tidak sependapat dengan apa yang dilakukan raja, karena setiap tindakan dan keputusan besar yang diambil kerajaan selalu dipengaruhi sang permaisuri. Raja tidak memiliki pendirian yang tegas dalam mengambil keputusan dan tergantung kepada permaisuri raja. Posisi raja sangat lemah dan tidak memiliki prinsip yang kuat. Demikian juga yang terjadi pada barisan prajurit kerajaan Majapahit. Bala tentara sangat lemah, tidak memiliki keberanian dalam berperang.
Untuk menyindir prajurit Majapahit, Ki Demang Surya Alam menciptakan tarian yang dilakukan oleh anak muda yang tampan dengan menunggang kuda berpakaian keprajuritan, tetapi baju yang digunakan adalah kebaya perempuan dengan rambut panjang dan dirias cantik seperti seorang perempuan, dengan gerakan tarian yang feminim dan lemah gemulai seperti wanita yang sedang menari. Hal ini sangat ironis sekali dengan jiwa seorang prajurit yang seharusnya tegas, sigap, dan penuh semangat. Dalam pertunjukannya, permainan ini disebut barongan dengan diiringi oleh penabuh beberapa kenong dan kempul, ketipung, kendang, dan bunyi-bunyian yang mengeluarkan suara gemuruh yang jika dibunyikan akan mengundang banyak orang untuk datang menyaksikan tontonan ini. Setiap mengadakan pertunjukan, tontonan ini akan banyak disaksikan masyarakat yang ingin melihat pertunjukan baru yang diciptakan oleh Ki Demang Kutu. Merasa banyak yang menyaksikan akan simbol kritikannya terhadap Majapahit, maka timbul kekhawatiran dari Ki Demang. Maka dikumpulkanlah para pengikut-pengikutnya untuk waspada dan berjaga-jaga terhadap kemungkinan jika kerajaan Majapahit marah dan menyerang Kademangan Kutu. Guna mengantisipasi kemungkinan tersebut, para pengikutnya dilatih olah kanuragangan, yaitu bela diri dan berperang seperti yang dia miliki ketika masih menjadi prajurit pilihan di Majapahit. Ki Demang memang orang yang kuat dan sakti, terbukti dengan ajaran yang diberikan kepada semua murid dan pengikutnya. Untuk melengkapi kesiapan para murid dan pengikutnya, mereka dibekali dengan kolor, yaitu seutas tali pengikat celana yang diikatkan di pinggang menyerupai sabuk. Kolor ini dapat digunakan sebagai alat dan senjata ketika menghadapi musuh dalam suatu pertempuran, sehingga selain ada kekuatan badan dan tenaga alam, dapat pula menggunakan kolor sebagai senjata andalan pengikut dari Ki Demang Kutu. Inilah awal mula munculnya Reog Ponorogo. Kemudian yang keempat yaitu Klono Sewandana. Klono Sewandana atau Raja Klono adalah seorang raja sakti mandraguna yang memiliki pusaka andalan berupa cemeti yang sangat ampuh dengan sebutan pecut samandiman. Pusaka tersebut digunakan untuk melindungi dirinya. Kegagahan sang raja digambarkan dalam gerak tari yang lincah serta berwibawa dalam suatu kisah Prabu Klono Sewandana berhasil menciptakan kesenian indah hasil dari daya ciptanya untuk menuruti permintaan putri atau kekasihnya. Karena sang raja dalam keadaan mabuk asmara, maka gerakan tarinya pun kadang menggambarkan seorang yang sedang kasmaran. Yang kelima yaitu Singo Barong. Singo Barong adalah tokoh dan penari berkepala macan dengan hiasan merak bagian-bagian topengnya, antara lain kepala harimau, caplokan terbuat dari kerangka kayu, bambu, rotan ditutup dengan kulit macan gembong atau harimau Jawa. Dadak merak terbuat dari bambu dan rotan sebagai tempat menata bulu merak untuk menggambarkan seekor merak sedang mengembangkan bulunya dan menggigit untaian manik-manik. Kemudian bagian kerakap terbuat dari kain beludru warna hitam disulam dengan monte yang merupakan aksesoris dan tempat menuliskan identitas grup reog. Dadak merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Yang terakhir yaitu koloran, merupakan aksesoris pakaian pemain kesenian reog yaitu warok. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab ushusun yang artinya tali atau ikatan. Maksudnya yaitu manusia dalam hidupnya diharapkan dapat selalu menjalin tali silaturahmi kepada sesama, hablum minannas, dan menjalin kepada Tuhan yaitu hablum minallah. Seiring dengan kemajuan zaman, reog Ponorogo mengalami berbagai perkembangan. Perkembangan reog dapat dilihat dari bentuk fisik reog antara zaman dulu dengan zaman sekarang.
Reog zaman dulu bentuk singobarong memanjang dan dipegang oleh 2 orang. Pada saat itu penari jatil adalah laki-laki. Sosok Warok juga belum nampak, karena Warok saat itu hanya sebagai pemilik reog yang kemanapun reog pergi atau pentas, Warok pasti akan mengikutinya di belakang. Sehingga saat itu Warok belum masuk menjadi penari reog. Sedangkan reog zaman sekarang, bentuk singobarong yang dulunya memanjang kini berbentuk lebar dan hanya dimainkan oleh 1 orang. Jatil yang dulunya laki-laki juga telah digantikan oleh perempuan. Kostum dan tata rias para penari reog lebih bagus lagi. Selain itu, Warok juga sudah masuk sebagai bagian dari penari reog mulai tahun 1987-an. Pada perkembangannya, reog ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia saja. Sebelum pandemi, kesenian reog berjalan dengan baik, bahkan setiap 1 bulan sekali pada tanggal 11, setiap desa di Kabupaten Ponorogo wajib melaksanakan pementasan reog. Masyarakat selalu antusias untuk menyaksikan pementasan tersebut, karena sebagai bentuk kepedulian dan cinta akan keseniannya. Namun, sejak pandemi, pementasan reog sudah tidak berjalan lagi. Hal ini berimbas terhadap para pekerja seni, sebab pemain seni reog yang menggantungkan penghasilan dari bermain kesenian ini tidak mendapatkan penghasilan sebagaimana mestinya, mulai dari pemain musik, pembarong, bujang ganong, dan juga jatin.